Meskipun berhasil selamat, tragedi tetap menyisakan luka yang dalam bagi yang mengalaminya. Perjuangan bertahan hidup di medan yang tidak dikenal patut menjadi inspirasi kita. Inilah 7 kasus bertahan hidup dari bencana. Bencana kabut asap yang terjadi di daerah Pekanbaru juga merembes ke Sumatera Utara. Akibatnya wilayah Danau Toba juga diliputi kabut tebal yang menghalangi pandangan pilot helikopter yang terbang dari Samosir. Sang pilot kehilangan kendali dan membuat helikopter jatuh ke danau terbesar di Indonesia ini. Salah satu korban bernama Franciscus ditemukan mengambang di danau 3 hari setelah jatuhnya helikopter. Ketika ditemukan, tubuh Franciscus sudah licin dan penuh lumut. Franciscus pun berbagi tentang perjuangannya bertahan hidup selama 3 hari di Danau Toba. Selama terombang-ambing, dia tidak makan apa-apa, hanya minum air danau saja. Ketika tubuhnya semakin lemah, Franciscus melilitkan enceng gondok ke seluruh tubuhnya agar tidak tenggelam. Pengetahuan ini dia dapatkan ketika mengikuti pelatihan SAR di SMA. Cara ini ternyata sukses membuat tubuhnya tetap terapung di danau hingga ditemukan oleh tim penyelamat. Michael Bolong dan Ambrose Wevet tidak pernah menyangka jika acara memancing mereka akan mendatangkan bencana. Mereka bersama Francis Dimansol, mertua Ambrose, berlayar di perairan Pulau Tengga, sekitar 1.600 km dari Samudra Pasifik. Acara memancing pun buyar karena badai tiba-tiba menerjang kapal hingga hancur. Francis tewas tenggelam ketika badai, sementara Michael dan Ambrose bertahan hidup dengan sisa bekal yang masih terselamatkan. Namun bekal mereka hanya cukup untuk 2 minggu saja. Setelah itu, kedua nelayan ini harus menangkap ikan dan minum air hujan. Mereka bertahan 3 bulan di tengah samudra hingga ditemukan oleh organisasi migrasi internasional. Saat ditemukan, kulit kedua nelayan ini sudah sangat hitam karena terbakar sinar matahari. Dua orang pria bernama Merlin dan Morris harus kehilangan 20 kg berat badan mereka setelah terombang-ambing di laut lepas. Kedua pelayar ini tadinya berencana berpelesir dengan perahu layar selama beberapa bulan. Namun di tengah perjalanan, seekor ikan paus ganas menyerang kapal dan membuat lubang besar di sisi lambung. Karena perahu akan tenggelam, kedua pelaut ini pun menyelamatkan diri dengan membuat rakit dan menyelamatkan bekal mereka. Beberapa kaleng makanan, kompor minyak kecil, peta, kompas, wadah air, pisau, paspor, dan beberapa kebutuhan lain dibawa di atas rakit. Ketika persediaan makanan habis, 2 orang ini pun terpaksa berpuasa beberapa hari, kemudian menangkap hasil laut untuk makan. Setelah 117 hari, barulah mereka menemukan kapal nelayan milik Korea dan berhasil diselamatkan. Beberapa kasus kecelakaan pesawat yang terjadi selalu merenggut nyawa semua penumpang yang ada di dalamnya. Tetapi keajaiban terjadi pada Bahia. Gadis ini menjadi satu-satunya penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat Airbus yang ditumpanginya bersama sang ibu. Pesawat milik maskapai Yemenia ini jatuh di Samudra Hindia di lepas pantai Kepulauan Komodo pada 2009. Bahia tidak mengingat secara rinci bagaimana pesawat bisa terjatuh. Yang ia ingat hanyalah ketika jatuh, ada sepotong puing pesawat mengapung di dekatnya. Puing ini pun menjadi sandarannya bertahan hidup selama 9 jam tanpa pelampung. Waktu itu dia masih berusia 13 tahun. Orang-orang menjulukinya si gadis ajaib karena menjadi satu-satunya penumpang yang selamat pada kecelakaan pesawat itu. Banyak korban yang ketika mengalami musibah beranggapan bahwa ajal mereka sudah dekat.
Louis Jordan adalah salah satu yang sempat berpikir bahwa nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kapal yang ditumpangi Louis diterjang badai. Semua bekal dan peralatannya rusak, termasuk ponsel dan GPS. Tanpa alat itu, Louis tidak bisa mengetahui arah pulang. Kapalnya pun rusak dan membuatnya terkatung-katung di tengah laut selama 65 hari. Selama terkatung-katung, Louis yang tidak punya keahlian menangkap ikan ini pun belajar membuat perangkap ikan dari bajunya. Ikan-ikan mentah ia makan untuk bertahan hidup. Untuk minum, Louis menampung air hujan. Penderitaannya berakhir ketika sebuah kapal berbendera Jerman lewat. Kapal itulah yang membawa dia ke daratan. Bagaimana rasanya jika Anda berada di dalam kapal yang sudah karam dan semua rekan Anda tewas di dalam kapal itu? Seorang juru masak kapal bernama Okene pernah mengalaminya. Karena gelombang besar di Samudra Atlantik, kapal tempat dia bekerja terbalik. Okene yang saat itu berada di dalam toilet kemudian keluar menyelamatkan diri, namun kapal sudah terbawa ke dasar laut. Okene masih bisa selamat karena ruang-ruang di dalam kapal masih belum dimasuki air seluruhnya. Selama 3 hari lebih berada di dalam kapal karam sangatlah mengerikan bagi Okene. Meski gelap, dia masih bisa mendengar suara-suara ikan berpesta menyantap jasad rekan-rekannya yang sudah tewas. Harapan hidup akhirnya pun muncul ketika Okene mendengar suara dentuman. Ternyata itu berasal dari suara palu tim pencari yang dikerahkan untuk mencari jenazah para korban. Semula para pencari ini menduga bahwa seluruh penumpang kapal telah tewas. Mereka sempat terkejut ketika bertemu sang juru masak kapal ini. Okene pun berhasil selamat, namun tragedi ini meninggalkan trauma baginya. Ketika tidur, Okene sering berhalusinasi bahwa tempat yang dia tiduri itu akan tenggelam. Okene juga menghindari laut setelah kejadian itu. Kisah korban selamat terakhir terjadi di Malaysia. Ayah dan anak yang bernama Ong Cho Pen dan Ong Che Wei terombang-ambing di Selat Malaka. Keduanya terikat jaket keselamatan yang mereka pakai. Pasangan ayah dan anak ini ditemukan oleh petugas pengawas maritim Malaysia di perairan Malaka. Kepada petugas, keduanya bercerita bahwa kapal mereka terbalik di laut. Keduanya sudah terombang-ambing selama 24 jam. Ketika ditemukan, kondisi kedua orang ini sangatlah lelah dan lapar. Korban lalu dirawat di Batu Uban. Pemirsa, itulah 7 kasus bertahan hidup dari tragedi versi on the spot. Pengalaman mereka bisa menjadi pengalaman berharga bagi semuanya.